Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Kisah Tanpa Ujung di Rumah Tua. Sebelum gue melanjutkan ceritanya, bagi yang baru mampir ke channel ini, gue ucapkan selamat datang. Jika kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dari cerita-cerita horor di channel ini. Bagi yang sudah klik tombol like dan subscribe-nya, gue ucapkan terima kasih. Kalau gitu kita langsung aja mulai ke bagian ceritanya. Jadi ceritanya, di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Terletak di ujung jalan desa. Rumah itu dikelilingi oleh pepohonan lebat dan ilalang yang menutupi area sekitarnya. Konon katanya, rumah itu pernah menjadi milik keluarga Setiawan yang tinggal di sana lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka dikenal sebagai keluarga yang baik dan simpatik, sampai tiba-tiba menghilang tanpa jejak di suatu malam. Setelah kejadian itu, rumah ini menjadi legenda menakutkan di desa. Orang-orang berbisik tentang penampakan hantu yang sering terlihat di sekitar bangunan, dan suara tangisan yang membuat tidak seorang pun berani untuk mendekat. Suatu hari, ada sekelompok orang sahabat, yaitu Dimas, Rani, Joko, Maya, dan Budi, telah memutuskan untuk menjelajahi rumah tua itu. Mereka sudah mendengar cerita-cerita dari penduduk desa, dan rasa penasaran mereka telah mendorong mereka untuk membuktikan apakah semua itu hanya mitos atau kenyataan. Dimas berkata dengan semangat, "Ayo, kita harus pergi malam ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" Lalu Rani bertanya dengan penuh ragu, "Kenapa kamu begitu semangat, Dim? Siapa yang mau kabur dari hantu?" Dimas menjawab sambil melirik ke arah Rani, "Karena semua yang mereka bilang itu hanya cerita. Kita butuh bukti." Pada malam itu, mereka langsung berangkat dengan membawa senter dan kamera. Di saat mereka tiba di depan rumah, suasananya terasa sejuk dan aneh. Bulan bersinar redup dan angin berdesir membuat suasana semakin mencekam. Pintu rumah yang terbuat dari kayu tua berderit saat mereka membuka, dan ada bau lembab serta berjamur menyambut mereka. Budi yang berusaha untuk mencairkan suasana berkata, "Mungkin hantu-hantu itu sedang tidur. Kita tidak mau mengganggu mereka." Ketika mereka melangkah masuk, suara langkah kaki terdengar jelas di koridor. Dimas yang paling berani maju ke depan mencoba untuk menciptakan suasana yang lebih santai. Lalu Dimas berkata, "Dengar, semua ini hanya mitos. Ayo kita ambil foto." Mereka semua mengangguk dan mengambil posisi di depan tangga besar yang runtuh. Dan tiba-tiba ada suara rintihan halus seolah berasal dari arah lantai atas. Rani yang mendengar suara itu langsung bertanya dengan nada gugup, "Apa itu? Kita harus pergi dari sini." Lalu Joko menjawab, "Tenang, mungkin itu hanya angin. Mari kita lihat." Di saat mereka mendekat, di ujung lorong, mereka melihat bayangan samar seorang wanita berpakaian putih berdiri di balik jendela yang pecah. Joko yang melihat itu langsung berteriak dan berusaha untuk menahan ketakutannya. "Apakah kalian melihat itu?" Namun, di saat mereka mendekat, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada angin malam yang berhembus kencang. Lalu Maya berkata dengan suara bergetar, "Ini semakin aneh. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini."
Lalu Budi mengejek Maya meskipun senyuman di wajahnya tampak didominasi oleh ketegangan. "Jangan bilang kamu sudah mau menyerah, Mai." Setibanya di kamar utama, suasana menjadi semakin mencekam. Mereka menemukan foto-foto tua keluarga Setiawan di dinding dengan wajah-wajah yang tampak kosong dan tidak bersemangat. Lalu Budi berkata, "Mari kita ambil foto di sini." Rani yang memperhatikan foto-foto itu seketika berkata, "Tunggu dulu. Ini tidak terlihat benar. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku merasa tidak nyaman." Dan tiba-tiba ada satu foto terjatuh dengan sendirinya yang bertulis, "Tinggalkan kami." Rani yang terlihat semakin ketakutan berteriak, "Aku tidak suka ini. Kita harus pergi." Dimas yang mencoba untuk menenangkan mereka berkata, "Tenang semuanya. Semua ini bisa dijelaskan. Kita belum melihat bagian bawah tanah. Ini pasti seru." Lalu Rani menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa? Di ruang bawah tanah? Itu terdengar mengerikan." Lalu Budi berkata dengan tegas, "Apapun yang terjadi, kita terus berjalan. Kita tidak boleh menunjukkan ketakutan." Rani dan Budi berpandangan dengan ragu. Lalu Joko berkata dengan menegaskan keputusan, "Kalau ada sesuatu yang salah, kita akan langsung keluar." Ketika mereka membuka pintu, bau busuk menyengat di hidung mereka. Di dalam ruang bawah tanah, suasana menjadi gelap. Hanya ada cahaya samar dari senter mereka. Lalu Rani berkata dengan suara pelan, "Ini dia tempatnya." Dan tiba-tiba dinding bergetar keras dan suara jeritan menggemuruh. Maya yang mendengar suara itu langsung berteriak panik, "Kita harus pergi sekarang." Dimas yang berusaha keras menahan mereka berkata, "Tapi kita belum menemukan apa-apa." Di sudut ruangan ada sesosok hitam tiba-tiba muncul dengan mata bersinar merah. Sosok itu adalah hantu wanita yang mereka lihat sebelumnya, tapi sekarang wajahnya tampak lebih menyeramkan. Seolah-olah hantu itu tersiksa oleh rasa sakit yang mendalam. Hantu itu melangkah perlahan ke arah mereka, mengulurkan tangannya seolah-olah meminta bantuan. Dan tiba-tiba ada suara seorang anak kecil terdengar. "Tolong, bantu aku!" Dimas yang mendengar suara itu langsung berteriak dengan penuh ketakutan, "Siapa itu yang berbicara?" Maya yang mendengar suara itu juga sudah tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, "Dim, kita harus pergi sekarang." Dimas yang masih ingin tahu mencoba mendekati sosok itu dan bertanya, "Apa yang kau inginkan dari kami?" Lalu hantu wanita itu berteriak, "Jangan dekati dia." Suaranya seperti angin yang menderu. Joko dan Budi berusaha berlari keluar, tetapi pintu itu terbanting dengan sendirinya dan mereka terjebak di sana. Lalu Joko berteriak sambil berusaha mendorong pintu, "Ini tidak bisa kami lawan. Kita harus menemukan jalan keluar." Lalu Rani menjerit sambil melihat bayangan lain bergerak di sekeliling mereka. "Jangan sampai kita terpisah." Dimas yang tetap tenang dalam kegelapan berkata, "Kalau kita bisa bantu dia, semoga dia akan membiarkan kita pergi." Lalu Budi berkata sambil menggilingkan jari-jarinya, "Mungkin mereka hanya ingin kita tahu mengenai kisah mereka. Mari kita coba." Dalam kekacauan itu, Dimas berusaha menenangkan dan berkata, "Kalau kita dapat memberi mereka keadilan, mereka akan pergi tanpa mengganggu kita selamanya." Lalu Maya berkata dengan putus asa, "Bagaimana caranya?" Dimas yang berusaha membangkitkan semangat teman-temannya dan berkata, "Tenang, kita perlu mencari petunjuk." Dengan semakin fokus, mereka mulai menggali tanah di satu sudut ruangan. Setelah beberapa saat, Rani mulai berteriak,
Di sini, aku menemukan sesuatu. Lalu mereka semua berlutut dan membantu Rani menggali. Joko yang membantu mengangkat puing-puing di sekitar berkata, "Mari kita lihat." Akhirnya, mereka menemukan petunjuk berupa catatan kuno yang tersembunyi di sudut. Catatan tersebut menjelaskan tragedi keluarga Setiawan yang dituduh sebagai penyihir dan dibunuh tanpa pengadilan. Setiap anggota keluarga disembunyikan di bawah lantai rumah. Budi yang merasa tersentuh oleh kisah itu berkata, "Ini sungguh mengerikan. Mereka tidak pantas mendapat perlakuan seperti itu." Lalu Dimas mengusulkan, "Kita harus mengembalikan jasad mereka ke tempat yang layak. Jika kita bisa, kita akan memberi mereka kedamaian." Rani yang tampak khawatir bertanya, "Di mana kita bisa menemukan jasad itu?" Lalu Joko berkata, "Saya ingat cerita tentang suatu lokasi di kebun belakang rumah ini. Bisa jadi mereka disembunyikan di sana." Lalu Dimas menjawab dengan penuh semangat, "Kalau gitu, ayo cepat." Lalu mereka keluar dari ruang bawah tanah, menembus kegelapan menuju kebun belakang. Suasana malam terasa lebih kelam, seolah-olah sesuatu sedang mengawasi mereka. Ketika mereka menggali tanah di kebun itu, kegelisahan menyelimuti Rani dan berkata sambil menggigit bibirnya, "Aku tidak suka ini, tapi kita harus melakukannya." Dengan menggunakan sabit yang mereka temukan di dekat kebun, mereka mulai menggali. Setelah beberapa saat, terdengar suara retakan dari bawah. Lalu Budi berkata, "Aku rasa kita sudah dekat." Dengan susah payah, mereka berhasil mengangkat tutup yang terkubur di dalam tanah dan menemukan peti kayu tua yang sudah lapuk. Lalu Dimas berteriak, "Ini dia!" Lalu Joko berkata, "Ayo sekarang kita buka." Dengan pelan-pelan, mereka membuka peti itu dan menemukan tulang belulang yang telah lama terkubur. Hantu wanita itu menjadi semakin tenang saat mereka menunjukkan penemuan tersebut. Lalu muncul suara lembut, Terima kasih. Kami tidak bisa pergi tanpa keadilan. Lalu Dimas menjawab sambil mengusap tulang yang ditemukan, "Kami akan memastikan semua orang tahu tentang kamu." Setelah penampakan itu, pintu ruang bawah tanah terbuka kembali, dan sosok-sosok hantu lainnya juga melayangkan senyuman, mengucapkan terima kasih sebelum menghilang satu persatu. Hantu wanita terakhir hanya memberikan satu tatapan penuh harapan kepada mereka. Dimas yang merasakan kelegaan saat semua sosok mulai menghilang dan berkata, Kami akan selalu mengingatmu. Lalu mereka meninggalkan rumah tua itu dengan penuh sukacita karena telah membantu jiwa-jiwa yang terkurung. Setibanya di desa, mereka menceritakan kisah mereka kepada penduduk, tetapi tak ada seorang pun yang mempercayai mereka. Lalu ada seorang warga desa yang berkata, "Ini semua hanya imajinasi kalian. Semua ini tidak mungkin." Dimas yang mendengarkan perkataan itu tetap tenang meski sedikit kecewa dan menjawab, "Kita tidak mengharapkan mereka percaya. Yang penting kami sudah membantu." Lalu mereka hanya bisa tersenyum dan saling mengingatkan. Dan Dimas berkata, "Hati-hati saat melintasi tempat-tempat yang terlupakan. Karena terkadang hantu bersembunyi tidak untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meminta pertolongan." Sejak saat itu, rumah tua itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Penduduk desa merasa lebih nyaman melewati area tersebut, dan legendanya pun menjadi kisah tentang keberanian dan keadilan. Dan mungkin hantu keluarga Setiawan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang dalam damai. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.